Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ana Jumaina Saptiani Sanita. Saya dari Pendidikan Sosiologi 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi politik di era disrupsi. Sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu apa era disrupsi itu sendiri. Era disrupsi adalah masa ketika perubahan terjadi sedemikian tak terduga, mendasar, dan hampir dalam semua aspek kehidupan. Disrupsi menginisiasi lahirnya model interaksi baru yang lebih inovatif dan masif. Tidak diragukan lagi, disrupsi akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem politik. Dunia politik juga tak lepas dari pengaruh perkembangan media baru dan media sosial. Media sosial ibarat dua sisi mata uang bagi para aktor politik. Dilansir dalam jurnal istiwa.com, Heri Budiono menyampaikan bahwa dalam komunikasi politik di era disrupsi ini tentu akan memberikan dampak positif dan negatif. Di satu sisi, keberhasilan memanfaatkan media sosial dapat memungkinkan aktor politik mendapat dukungan positif, tapi di sisi lain kegagalan memanfaatkan media sosial beresiko merusak citra yang dimiliki. Munculnya inovasi aplikasi digital akan menginspirasi lahirnya aplikasi di bidang politik. Studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa media sosial adalah alat kampanye paling efektif. Penting bagi institusi politik untuk berpartisipasi aktif dalam komunikasi politik yang berbasiskan media sosial, terutama kampanye pemilu. Media sosial selanjutnya menggambarkan sebagai sarana ideal dan basis informasi untuk mengetahui opini publik tentang kebijakan dan posisi politik, juga membangun dukungan komunitas kepada politisi yang tengah berkampanye. Heri Budiono mengungkapkan perlunya pemahaman kita tentang politik di era disrupsi dan bagaimana menghadapi fenomena ini dengan lebih menekankan pada perlunya pendidikan politik yang lebih dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Komunikasi politik di era disrupsi saat ini membawa perubahan yang besar. Bagi mereka yang belum siap, era ini menghadirkan banyak kejutan dan peluang, di mana pengetahuan dinamika politik lokal, nasional, regional, ataupun internasional menjadi sedemikian murah dan terbuka. Sejumlah penelitian menunjukkan politisi di seluruh dunia telah mengadopsi media sosial untuk menjalin hubungan dengan konstituen, berdialog langsung dengan masyarakat, dan membentuk diskusi politik. Kemampuan menciptakan ruang dialog antara politisi dan publik, serta menarik minat pemilih pemula atau pemilih muda, membuat media sosial semakin penting bagi politisi. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan dalam penggunaan media sosial sebagai ajang branding tokoh politik juga tidak boleh lepas dari beberapa kunci penting yang harus tetap diperhatikan. Dikarenakan media sosial termasuk sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi dengan audiens serta calon pemilihnya, maka sisi komunikatif harus selalu terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, variabel yang dibutuhkan adalah kandungan message atau pesan yang ingin disampaikan kepada halayak harus sesuai dengan target yang ingin dicapai. Hal lain yang juga menjadi variabel adalah sisi komunikatif atau terciptanya komunikasi dua arah dengan audiens sebagai calon pemilih. Bahasa yang digunakan dalam penyampaian pesan juga sebaiknya adalah bahasa yang digunakan juga oleh audiens sehari-hari. Penggunaan kata serta kalimat baku dapat dilebur menjadi lebih lentur. YouTube menjadi salah satu wakil media sosial dalam menyampaikan pesan lewat cara lain, bukan hanya dalam bentuk tulisan. Bisa disimpulkan bahwa komunikasi politik di era disrupsi ini salah satunya bisa dilakukan melalui media sosial. Media sosial bisa sangat membantu ketika kampanye pemilu sedang berlangsung. Dengan menggunakan media sosial, anak-anak muda atau pemilih muda bisa mengenal tokoh yang sedang berkampanye tersebut. Selain itu, media sosial juga mempermudah semua orang untuk mendapatkan pengetahuan politik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.